Baiklah, kita akan langsung saja ke sharing dari narasumber. Untuk pertama, saya berikan waktu dan kesempatan untuk narasumber dari gugus tugas COVID-19 yaitu Bapak Edward Manik Hotang. Untuk waktu dan tempat. Ya, saya persilakan untuk Bapak Edward Manik Hotang untuk membagikan materinya pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Selamat sore bagi kita semua. Saya berharap bisa kedengaran untuk bisa berikan bukti bahwa suara saya kedengaran. Berikan tanda jempol dulu. Oke, baik. Nanti saya dibantu oleh host untuk menampilkan materi yang sudah saya siapkan pada hari ini dalam bentuk PowerPoint. Sambil kita nanti menunggu persiapan dari host membantu saya untuk menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi satu informasi dengan satu tujuan bahwa kita berharap kita boleh menjalani kehidupan dengan pandemi ini dengan satu semangat, satu sukacita, dan syukur karena kita diberikan kemampuan untuk bisa melaluinya bersama dengan Tuhan pastinya ya. Nah, perkenalkan nama saya Edward Hotang. Sehari-hari saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sebagai sekretaris dinas, dan untuk gugus tugas Kabupaten Jayapura dalam hal ini saya diberikan amanat untuk bertanggung jawab di dalam perencanaan, analisis dan pakar, sehingga pada akhirnya seluruh aktivitas kebijakan yang dicapai itu bisa dianalisis dengan baik sehingga memberikan satu kebijakan yang bermanfaat untuk penanganan COVID di Kabupaten Jayapura secara khusus juga di Papua. Nah, saya akan menyampaikan kepada kita semua bahwa kita sering mendengarkan tentang gugus tugas. Ya, gugus tugas itu apa ya? Gugus tugas fungsinya apa di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi? Dengan begitu, padahal kita punya Kementerian Kesehatan, kita punya pemerintah dari berbagai struktur, tetapi akhirnya sekarang oleh karena penetapan bencana non-alam yang sekarang ini setelah ditetapkan menjadi bencana nasional, maka seluruh sumber daya yang ada di daerah digabung menjadi satu yang disebut satu struktur yang kita kenal gugus tugas. Jadi gugus tugas tidak bicara soal menyampaikan berapa jumlah yang sudah terkumpul, berapa konfirmasi positifnya, berapa meninggal, dan sebagainya. Tidak hanya itu. Tapi bagaimana dengan satu hal yang baru ini kita bisa menanganinya dengan satu kekuatan yang sama. Dengan kekuatan sumber daya yang ada di daerah masing-masing, dalam hal ini di pemerintahan. Nah, makanya saya ingin kita melihat gugus tugas ini memandang seperti drone, ya. Jadi kita tidak bisa dalam keadaan ini, ketika saya sudah bekerja dari mulai 17 Maret 2020, semenjak ditetapkan siaga darurat, maka kita memposisikan diri sebagai satu tim yang bergerak menyelesaikan hal yang baru, yang tidak pernah kita temui, dan tidak ada satu contoh yang sangat pasti untuk menyelesaikan pandemi ini. Mas, silakan lanjut. Slide saya, silakan lanjutkan. Baik, ketika terjadi pandemi, tanggal penetapan siaga darurat, kemudian ditetapkanlah satu gugus tugas yang mengatur ini di pemerintahan pusat, maka
untuk diketahui oleh seluruh sobat pendengar RBS, juga seluruh Bapak Ibu yang mengikuti bincang hari ini, bahwa bincang online hari ini, bahwa kita tidak lagi berbicara struktur secara organisasi persatu-satu. Jadi kita bergerak menjadi satu kesatuan dengan satu perangkat yang diharapkan bisa menyelesaikan atau mempercepat penanganan COVID di daerah. Nah, surat edaran itu ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, karena Kementerian Dalam Negeri lah yang bertanggung jawab untuk mengatur seluruh pelaksanaan kebijakan di pemerintahan. Ditetapkanlah gugus tugas dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Nah, pada saat itu ditetapkan bahwa gugus tugas dipimpin harus oleh kepala daerah atau oleh gubernur atau bupati wali kota. Dan sekarang gugus tugas itu berkembang sampai ke tingkat distrik, bahkan di tingkat kampung setelah dana desa di proses-proses, sehingga bagaimana gugus tugas ini sekarang menjadi satu kekuatan di dalam mempercepat penanganan. Nah, slide saya bisa dilihat, ditunjukkan ya. Oke, jadi dalam penanganan gugus tugas ini, penanganan percepatan penanganan COVID-19 di daerah kabupaten kota, ada 3 hal yang harus teman-teman, Bapak Ibu, seluruh pendengar RBS juga ketahui, bahwa tiga hal yang dipandang sangat dipengaruhi dengan kondisi pandemi COVID yang terjadi. Yang pertama, sektor kesehatan. Yang kedua adalah sektor ekonomi. Dan yang ketiga adalah jaringan pengamanan sosial. Jadi kita menghadapi pandemi bukan bicara soal kesehatan saja, namun ternyata faktor-faktor ekonomi pun akan sangat dipengaruhi ketika kebijakan-kebijakan pencegahan penyebaran ini terjadi. Nah, kita ketahui ketika pembatasan terjadi, maka ekonomi menjadi terpengaruh. Juga ketika pembatasan juga terjadi, maka kehidupan sosial masyarakat juga terpengaruh. Nah, inilah 3 pikiran, 3 pokok yang harus diselesaikan, harus dilakukan oleh gugus tugas di dalam melakukan proses-proses penanganan di daerah atau di kabupaten kota dan provinsi dalam penanganan COVID-19. Nah, lanjut slide berikutnya. Nah, jadi saya berada di dalam perencanaan pakar dan analisis. Nah, di situ tugas saya adalah bagaimana seluruh kebijakan, data-datanya dikumpul, kita rencanakan menjadi satu anggaran yang bisa digerakkan, menjadi satu kegiatan untuk membantu proses penanganan di lapangan. Nah, saya ingin kita boleh melihat bahwa gugus tugas itu bukan bicara pandangan 1-2 hari ke depan, tapi kita bicara soal melihat dengan luas. Kita harus mendengar lebih banyak, melihat lebih luas. Karena ketika kita melihat dengan terbatas, maka yang terjadi kebijakan-kebijakan kita pun akan menjadi sangat tidak bermanfaat atau bahkan tidak menjawab bagaimana penanganan yang baik. Karena setiap daerah, setiap negara punya tantangan masing-masing. Saya berikan contoh saja, bahwa kita menghadapi, kalau di Kabupaten Jayapura dan Papua, kalau kita melihat data-data lebih dalam, bahwa kita menghadapi strain virus yang cenderung lebih lemah. Kita tidak banyak mendengar atau tidak banyak mendapatkan data bahwa, atau data terlihat bahwa pasien-pasien dengan gejala-gejala berat itu yang banyak ditangani di rumah sakit saat ini. Nah, sehingga pola penanganannya pasti berbeda penanganan yang ada di negara-negara lain contohnya. Berbeda antara kita di Papua, berbeda juga pendekatannya dengan ada yang ada di Sumatera atau di Jawa dan sebagainya.
karena strain virus ini cukup banyak. Kita melihat apakah penggunaan ruang ICU banyak atau tidak. Nah, ini sangat berpengaruh dengan keterbatasan anggaran yang cukup terbatas ya. Nah, makanya kita harus melihat dari atas. Kita harus bisa, gugus tugas harus bisa melihat apa yang sedang terjadi di daerah kita dengan pandemi yang terjadi. Nah, ini saya berikan gambaran saja di dalam slide ini, bagaimana kita melihat Kabupaten Jayapura, Kota Sentani, dengan persebaran pasien-pasien yang konfirmasi positif. Ya, yang tadinya kalau Bapak Ibu atau pendengar RBS yang terkasih bisa lihat, kita mulai dengan satu klaster sebenarnya, yaitu klaster kegiatan Goa pada saat itu yang terpusat tempat tinggalnya adalah di satu kelurahan. Namun ketika terjadi penyebaran dengan sungguh sangat cepat, maka kita melihat bahwa beberapa tempat-tempat perumahan sudah mulai terjadi kasus-kasus konfirmasi yang ditemukan. Namun kita sangat bersyukur memang khusus Kabupaten Jayapura kami bisa mencoba melokalisir sehingga tidak menyebar begitu luas ke seluruh kelurahan atau seluruh kampung. Kalau kita lihat di sini sepertinya banyak sekali perumahan. Namun ternyata ini menggambarkan dua distrik besar, yaitu distrik Sentani Kota dan distrik Waibu yang ada di Doyo Baru. Kita bisa menekan bagaimana penyebaran itu dari satu epicentrum atau satu klaster menjadi klaster-klaster baru yang begitu banyak. Kita punya 10 kampung kelurahan di distrik Sentani, cuma 2 kelurahan yang mengalami kasus positif. Nah, ini kita harus melihat lebih luas. Kita nggak bisa melihat hanya sebatas apa yang sedang terjadi di dekat saya. Bagaimana bisa penyebaran ini bisa diminimalisir. Nah, ini yang membuat satu tugas yang cukup penting dari gugus tugas ini. Nah, kalau saya bisa cerita dari peta ini, di sini seluruh perumahan ini kalau bisa dilihat, seluruh perumahan ini itu persebarannya kita bisa tahu yang positif di perumahan Gria Rasen siapa. Kenapa bisa dapat di situ? Apa yang terjadi? Dia kontak dengan siapa? Nah, itulah tugas gugus tugas. Sampai sedemikian. Bagaimana persebaran? Jadi kalau di dalam epidemiologi ada 2 hal, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi pertama adalah subcluster, yang kedua adalah spread community. Jadi kita mencegah bagaimana persebaran itu kita ketahui dari mana kontak awalnya. Sehingga memutuskan rantai itu penting. Nah, kami di dalam melihat ini, kalau Bapak Ibu melihat, saudara pendengar RBS mendengar, bahwa seluruh konfirmasi positif yang ada dalam peta ini, di 2 distrik terbesar, ini ada 4 distrik, kalau lihat ada Denta, juga ada Sentani Barat, ada Sentani Timur, itu semuanya kita bisa tahu dari mana asal penyebarannya. Nah, sehingga pemutusan rantai itu bisa terlaksana. Lanjut. Jadi saya ingin saudaraku melihat bahwa gugus tugas harus memposisikan diri seperti drone, melihat dari sisi kesehatan, sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Nah, saya ingin cerita bahwa gugus tugas itu bergerak dengan data. Kita nggak bisa bergerak dengan perasaan, karena berita hoax cukup banyak, karena juga ini hal yang baru. COVID-19 itu punya beberapa hal yang sangat mempengaruhi bagaimana mengambil kebijakan. Saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semua dan saudara pendengar RBS bisa melihat bahwa gugus tugas ini perlu kita dukung, kita doakan, dan bagaimana doanya adalah bagaimana mereka bisa melihat dari cara yang benar, agar bisa menyelesaikan dengan cara yang benar. Kalau pemikirannya sudah salah, maka kebijakannya juga salah. COVID-19 hal yang baru. Kita nggak pernah menghadapi hal ini. Lalu tidak ada standar terbaik. Kalau ada yang pernah cerita, seperti di Cina, seperti di Korea, dilakukan
rapid massal, kemudian setelah itu di lockdown sekitar 2 minggu dan sebagainya. Setelah dibuka lockdownnya, apa yang terjadi? Transmisi lokal terjadi. Jadi tidak ada satu negara, satu daerah yang bisa menyatakan bahwa saya sudah selesai dengan aman. Karena walaupun dia sudah zero infected, tapi ketika dia membuka kebijakannya lebih longgar, maka dia sedang evaluasi apakah terjadi second wave atau terjadi gelombang kedua. Jadi tidak ada standar yang terbaik. Dan setiap daerah berbeda-beda. Kita punya orang pernah berbicara soal Vietnam, Thailand dengan sistem politik yang one partai. Berbeda dengan kita yang multi partai, pasti berbeda cara pendekatan. Kemudian juga tingkat disiplin dan sebagainya. Jadi standar terbaik itu memang belum ada. Namun sehingga setiap hari harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong itu dengan baik. Kemudian semua kebijakan bisa berubah. Hari ini contohnya bisa pembatasan. Lalu ketika pembatasan yang terjadi adalah seperti kita dengar kemarin, di Amerika Selatan terjadi pembatasan yang sangat ketat. Karena apa? Karena berita Ekuador cukup luar biasa. Lalu apa yang terjadi ketika pembatasan dilakukan? 16 juta masyarakat kelaparan. Akhirnya mereka buka kemarin. Jadi begitu banyak kebijakan-kebijakan berubah akibat dari COVID-19. Kemudian kebijakan sangat berpengaruh hasil yang ingin dicapai. Jadi apa yang ditetapkan itu akan mempengaruhi capaiannya. Nah itu data sangat penting. Dan yang terakhir kita belajar dari masa lampau. Ini sedang orang bicara. Harus belajar dari masa lampau dan sebagainya. Nah tiga tabel ini saya ingin tunjukkan kepada seluruh pendengar, juga kepada Bapak Ibu yang melihat presentasi ini, bahwa kalau kebijakan yang berhasil itu ketika kita ada di kurva pertama. Jadi ketika kita naik itu ada beberapa negara yang sudah sampai turun ya, ada Cina yang sudah selesai, yang sudah masuk di kurva landai, ada Korea. Kita baru start, dan Papua dengan Kabupaten Jayapura sama. Kita baru start sampai puncak. Jadi bisa dilihat dari kurva yang kedua. Jadi karena kita punya keterbatasan yang kalau saya cerita cukup panjang nanti, sehingga kita menganalisanya setiap minggu. Kalau kita lihat itu kurvanya, kita sedang, jadi kalau ada yang cerita begini, kok hasilnya naik terus ya, positifnya tambah terus. Lalu kita bisa menyalahkan pemerintah, kenapa naik terus, dan sebagainya. Padahal dalam penanganan kasus-kasus penyakit menular, penanganan pandemi, KLB saja yang di bawah pandemi juga kebijakannya juga hampir sama. Tapi lebih ketat lagi yang pandemi itu kita mengejar pasien positif sebanyak-banyaknya agar dia bisa dikeluarkan dari komunitas. Lalu ketika dia keluar dari komunitas, maka komunitas yang ada, komunitas yang tidak lagi bersentuhan dengan pasien yang positif. Itu tujuannya. Jadi kita sedang berusaha bagaimana sampai kepada titik puncak. Jadi puncaknya itu nanti berapa kasus. Setelah sampai di puncak tidak ada lagi penambahan kasus, maka itu disebut dengan fase transisi. Kemudian nanti kita berharap setelah fase transisi itu kita masuk kepada fase pemulihan, di mana pasien yang sakit tadi itu diberikan penanganan dan sembuh, akhirnya tidak ada lagi yang sakit atau menuju zero infected. Nah, inilah gambaran kita pada hari ini. Kita di minggu ke-3 Mei masuk minggu ke-4. Minggu ke-4 belum selesai, jadi kita nggak bisa lihat per hari kalau melihat kurva epidemiologi, karena memang PCR kita Kabupaten itu tidak bisa per hari. Kita punya alat yang sangat terbatas sehingga kita lihat per minggu. Berharap sebenarnya dengan kita melihat ini bahwa ternyata kita sedang sampai, dan suatu saat ketika sampai di puncak, maka disitulah kita bisa memastikan bahwa seluruh yang infeksi di masyarakat sudah terisolasi. Nah, itulah pola pikir dari bagaimana penanganan penyakit menular ini. Sehingga pada akhirnya kita coba buat modeling, dengan pakar dari gugus tugas, dan kita bisa melihat kurang lebih bulan September mudah-mudahan bisa turun. Tetapi ini setiap daerah berbeda. Saya ceritain jadi kami harus memposisikan melihat dari tinggi sebagai gambaran drone tadi agar kami bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, kalau di kurva ketiga,
Nah, ini yang kita doakan ini yang kita harapkan tidak terjadi. Karena tadi saya sampaikan bahwa COVID-19 harus belajar dari masa lampau. Bahwa pandemi ini bukan pandemi yang pertama. Dari pandemi sudah ada pembelajaran-pembelajaran masa lampau, tapi kondisinya pasti berbeda. Nah, kalau kita lihat yang terjadi di Inggris, yang ini juga adalah data-data yang harus kami ambil dan kami menjadi bagian dari pemikiran kami adalah kalau kita lihat bahwa pada saat pandemi 1918 itu kurvanya kecil di bawah. Nah, itu adalah itu banyak sekali infeksi waktu itu flu Spanyol dengan tingkat kematian yang rendah, tetapi spread-nya cepat sekali, penyebarannya cepat, namun tingkat kematiannya rendah. Jadi kurvanya kecil di Maret. Nah, ketika orang sudah itu sama juga. Waktu itu kalau kita baca sejarah, kita baca CDC, kita baca web, banyak yang bisa kita lihat dari apa yang terjadi di Eropa dan Amerika. Asia tidak banyak cerita karena zaman itu ya 1918 pasti media tidak sehebat sekarang. Jadi kita lihat bahwa masyarakat sudah dibatasi aktivitasnya. Akhirnya ketika diberikan satu keleluasaan sedikit, lalu euforianya luar biasa sehingga terjadi satu infeksi yang cukup besar dan bersifat letal, bersifat membunuh dengan cukup banyak itu sekitar bulan Oktober dan Desember. Lalu diatasi dan akhirnya terjadi herd immunity, terjadi kasus menurun dan mulai gelombang ketiga pada bulan April 1919. Nah, inilah satu hal yang kami juga harus belajar. Bagaimana menetapkan new normal itu bagaimana yang terbaik. Sehingga bukan menyebabkan satu cross infeksi strain virus yang agresif, tetapi bagaimana strain virus agresifnya tidak terjadi, kemudian yang walaupun infeksi terjadi namun tidak menyebabkan kematian yang cukup besar. Pada akhirnya sisi ekonomi tidak bisa dibuang, sisi jaringan pengaman sosial juga nggak bisa diabaikan, semua harus dilihat dengan lebih luas, lebih tinggi, sehingga penanganan ini bisa lebih maksimal. Kita bisa hanya bicara kesehatan, kita harus bicara ekonomi, kita juga bicara soal itu. Nah, itulah yang sebenarnya gugus tugas butuh dukungan banyak doa dari hal itu. Butuh dipimpin oleh bupati, gubernur, dan di berbagai daerah, dan sangat membutuhkan bagaimana melihat, memandang, dan menyelesaikan ini. Dan ini adalah satu hal yang harus kita bersyukur bahwa ketika gugus tugas ini kita dukung, kita doa, dan kita berikan satu satu dorongan di dalam moral, di dalam aktivitas, maka kita percaya bahwa semuanya dapat dilalui dengan baik. Nah, ini beberapa hal yang saya ingin gambarkan bagaimana gugus tugas bergerak dan bekerja. Lanjut. Selanjutnya, slide. Kembali, lanjut ke bawah. Lanjut, ini kembali ke atas. Bisa ke bawah? Oke, nah tantangannya ini yang saya ingin cerita. Bahwa pertama, langkah. Kalau saya bisa cerita kepada seluruh Bapak Ibu dan rekan-rekan pendengar RBS pada hari ini, bahwa kita kalau yang sedang dibahas bagaimana new normal ini bisa berjalan dengan optimal, dengan baik, dan tidak menimbulkan gelombang kedua yang bersifat letal. Karena kita belajar masa lalu, kembali lagi belajar dari masa lalu. Virusnya berbeda ya, berbeda dalam arti sama-sama virus SARS ya dari SARS-CoV, tapi ada kecenderungan yang perlu kami hati-hati di gugus tugas dalam melihat hal ini. Nah, kebijakannya bagaimana? Contohnya saya ingin share bagaimana kebijakan untuk anak-anak sekolah. Nah, ini satu hal yang begitu rumit untuk ditetapkan, kemudian disosialisasikan dan sebagainya. Karena pernah dicoba kita dorong kebijakan sekolah untuk daerah zona hijau, zona kuning sekolah. Tetapi ketika kebijakan ini coba kita buang, ternyata yang terjadi adalah orang tuanya nggak mau sekolah anak-anak saya. Anak-anak harus di rumah dan sebagainya. Lalu ketika anak-anak sekolah di rumah, gimana caranya untuk bisa
lebih bagus penilaian dan proses pembelajarannya baik. Harus punya Android. Papua kalau di rumah punya HP Android bisa hitung jari. Tidak semua anak-anak kita punya HP Android untuk bisa mendapatkan. Nah, ini kebijakan, ini tantangan-tantangan yang terjadi. Kita nggak bisa, kalau ketika pemerintah pusat dalam melalui gugus tugas bilang, kebijakannya seperti ini, maka kita harus bisa mencerna, mengikuti dari pusat, namun kita akan coba secara teknis dikelola dengan baik di daerah. Nah, ini tantangan yang sedang terjadi ketika kita masuk di masa setelah 4 Juni ini, ketika new normal ini akan bergerak. Kemudian berita hoax. Berita hoax ini tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh gugus tugas. Ya, berita hoax luar biasa. Mulai dari obat-obatan, jamu, kemudian cara pengobatannya, lalu ada bilang, kalau saya tidak kena, kamu kena, ada lagi berurusan dengan agama, kalau agama ini, agama itu, dan sebagainya. Hoax ini sangat-sangat merugikan dalam proses penanganan. Kemudian stigma. Saya ketika di gugus tugas sudah hampir 3 bulan bekerja, saya begitu terkuras energi menyelesaikan stigma, Bapak Ibu. Nah, ini saya minta dukungan. Mari kita berbincang ini, kita bisa sama-sama bagaimana kita menekan hal-hal seperti ini. Saya harus menghadapi 3 anak Papua yang hampir dibakar dalam rumah oleh karena mereka mau diserang sama sekelompok orang hanya karena rapid reaktif. Rapid reaktif dengan COVID terkonfirmasi positif sangat berbeda. Rapid reaktif belum tentu COVID positif. Rapid negatif belum tentu sudah bebas. Nah, ini yang menjadi satu hal. Saya melihat ada satu keluarga diusir. Oleh karena dia rapid reaktif, dia mau diusir dari keluarganya. Saya harus menghadapi juga ketika ada satu dua keluarga di kampung ingin diusir dari kampung. Stigma ini sangat-sangat membuat satu pergerakan, satu hal. Ada beberapa yang buat portal-portal tersendiri yang sebenarnya pemerintah tidak berharap ada portal, ya. Dan itu terjadi karena stigma terjadi dan edukasi belum sampai kepada masyarakat dengan baik. Tantangan berikutnya new normal. New normal ini harapan kita bukan melahirkan second wave, gelombang kedua, tapi melahirkan cara hidup yang normal baru, yang lebih sehat, sehingga kita bisa mencegah penularan atau penyebaran yang lebih masif. Kemudian protokol. Nah, ini tantangan kita, jangankan bicara cuci tangan pakai sabun, pakai masker, kemudian makan makanan bergizi, ya, kemudian jarak yang 1-2 meter, distancing sosial, physical distancing, cuci tangan pakai sabun aja sudah bertahun-tahun kita belum bisa berhasil membuat masyarakat cuci tangan pakai sabun. Nah, ini protokol ini bagaimana bisa dilaksanakan dengan disiplin dari tingkat kampung sampai di kota, sampai di distrik ibu kota kabupaten kota atau ibu kota provinsi. Nah, ini satu tantangan yang cukup berat. Nah, semua harus dipimpin oleh ketua gugus tugas. Dia harus melihat dengan benar, dia harus melihat apa yang terjadi, dia harus melihat berapa banyak penduduknya yang komorbid, yang punya penyakit penyerta, berapa banyak balita yang gizi buruk, balita gizi kurang, sehingga ketika satu kebijakan lahir, maka kebijakan itu baik untuk kita semua di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Slide berikutnya. Slide berikut. Ya, ini hal terakhir yang saya ingin share bagi saudaraku semua, Bapak Ibu, juga pendengar radio Bahana Sangkala yang terkasih, bahwa cara melihat gugus tugas adalah bagaimana kita melihat dari ketinggian. Dan ada 2 hal yang kami pegang. Yang pertama, data. Kita tidak bisa mengatakan satu kesimpulan tanpa data. Ya, ini saya selalu bicara juga dengan masyarakat kami yang ada di kampung-kampung. Tidak boleh bilang, kami dari suku A, suku B, kami tidak akan kena. Nggak bisa. Bicara harus dengan data. Kalau ada data, baru kita bisa menyatakan kesimpulan. Kesimpulan itu selalu harus ada dasarnya. Nah, kami menetapkan satu kebijakan harus ada data. Nah, kita melihat dengan data apa yang terjadi. Berapa sih pasien dengan pengawasan di rumah sakit?
Karena ini berpengaruh dengan uang juga. Bagaimana uang masyarakat yang digunakan dalam penanganan bisa maksimal di masyarakat. Kita berbeda dengan Italia. Italia itu penggunaan ventilator cukup besar, ruang ICU penuh. Tapi kalau di kita di Kabupaten Jayapura dan Papua secara khusus, masih sedikit penggunaan ICU. Kalau kami 0% penggunaan ICU dan ventilator. Sehingga kami tidak beli ventilator apa-apa. Uangnya digunakan untuk pencegahan. Uangnya digunakan untuk bagaimana meningkatkan imunitas masyarakat. Bagaimana mensterilkan lingkungan. Bagaimana memberikan satu penjaringan pasien dengan cepat. Karena banyak kan orang tanpa gejala, OTG rata-rata. Nah, data itu kita lihat. Daerah mana yang menjadi pusat epicentrumnya. Sehingga daerah-daerah yang bukan epicentrum, kita pergerakan ekonomi dan semuanya berjalan dengan normal. Case fatality rate-nya berapa? Kita 0%, kita belum ada meninggal. Sehingga data akan penting. Kemudian yang kedua, ini dari sisi spiritual. Bahwa saya menyadari bahwa karena tugas saya adalah bagaimana menyajikan data, sehingga kebijakan dapat baik, sehingga kebijakan-kebijakan itu bermanfaat. Kita berharap tidak terjadi epicentrum baru, kluster baru di masyarakat, transmisi lokal yang luas, adalah bagaimana kita melihat seperti Tuhan melihat. Jadi, waktu tadi kami habis rapat dengan, hari kemarin kami rapat dengan DPRD, tadi kami rapat lagi, semua tanya kepada Pak Ketua Gugus Tugas Bupati dan kami mendampingi beliau. Mereka tanya, Pak, kapan Pak Bupati kapan COVID-19 hilang di Kabupaten Jayapura? Lalu Pak Bupati bilang, ya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Ini dalam pertemuan resmi. Artinya apa? Bahwa memang ini satu tantangan bagi pemimpin. Belum ada yang bisa memastikan bahwa di bulan ini selesai. Walaupun kalau Bapak Ibu melihat di slide saya yang lain, di sampingnya itu kita sudah punya satu gambaran epidemiolog bahwa bulan September itu kita berharap bisa turun karena kita masukkan data-data pakai aplikasi untuk menentukannya. Namun kami sadari bahwa melihat seperti Tuhan melihat. Kami melihat dengan kemampuan kami, ketinggian drone-nya terbatas. Melihatnya sangat terbatas. Tapi ketika kami melihat dengan cara pandang Tuhan, maka kami percaya kami bisa lihat lebih luas, kami lebih bijak, dan kami bisa menjadi bagian di dalam menyelesaikan ataupun menekan penyebaran COVID ini di masyarakat dengan lebih baik. Nah, ini harapan-harapan yang ingin saya share, kita bincang bahwa gugus tugas seperti inilah yang dikerjakan sampai hari ini. Tidak bicara hanya baus, tidak bicara asal bagi-bagi bantuan, tapi bagaimana ketika teori bilang 21 menjadi 22 menjadi 4, 4 menjadi 16, itu tidak terjadi. Artinya penyebarannya cukup luas. Nah, ini yang ingin saya share, semoga bisa memberikan satu gambaran yang lebih luas kepada seluruh Bapak Ibu yang mendengarkan. Berharap bahwa COVID ini bisa berakhir, ataupun kita bisa bekerja, bisa sama-sama dengan pertolongan Tuhan, dan apapun kebijakan, kita berharap bahwa itulah yang Tuhan inginkan kita kerjakan sama-sama, dan apa yang terjadi di masa lampau tidak terjadi di masa kita. Untuk itulah kita ada. Kalau kita ada di masa pandemi, pasti Tuhan punya maksud yang besar. Kita ada di dalam menyelesaikan. Saya pikir itu yang bisa saya share. Mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Edward Manik Sihotang dari Gugus Tugas COVID Kabupaten Jayapura, Papua.